mulai dari 5 gross ton hingga 35 gross ton. Makanya itu, pelabuhan yang dulu bernama Pelabuhan Teluk Pangpang ini juga banyak didatangi pedagang dari Bugis, Mandar, Melayu, Jawa, sampai Cina. Bahkan, kapal-kapal nelayan juga singgah di sini untuk memasarkan ikan hasil tangkapan mereka. Nah, ikan lemuru inilah yang menjadi ciri khas di Pelabuhan Muncar, fans. Hebatnya lagi, ikan lemuru ini sudah diekspor ke negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Cina dalam bentuk sarden, fans. Keren, Indonesia mendunia. Setiap hari nelayan setempat bisa mendapatkan 4 ton ikan lemuru, fans. Widih, banyak juga ya. Ada yang masih menggumpal, fans. Lalu panggang deh. Panaskan cetakan kelemben terlebih dahulu di dalam gerabah yang sudah diberi batu kerikil. Kerikil inilah nih yang menjadi penghantar panasnya nih, fans. Oh iya, pastiin juga ya cetakan ini panas dengan sempurna agar adonannya nggak lengket, fans. Tinggal cetak deh. Oh iya, adonan kelemben ini nggak boleh diisi sampai penuh ya, fans. Soalnya saat akan matang, ukuran kelemben ini dia bisa 2 kali lipat dari adonan mentahnya. Ini nih yang serunya. Sejak zaman dulu udah akrab dengan pembakaran api atas dan bawah, fans. Gak perlu oven mahal-mahal, pakai gerabah ini juga bisa kok. Hangatkan tutup gerabah di atas tungku, gak perlu sampai panas banget, fans. Bisa-bisa adonan kelemben ini jadi gosong deh. Wah, seru ya. Wets, gak perlu dicungkil seperti kue pancong. Kelemben yang masih ada di dalam cetakan panas ini sedikit dibanting ke atas anyaman bambu. Bukan karena emosi ya, tapi cetakannya ini sangat panas dan cukup berat loh. Fans, kalau berkunjung ke Banyuwangi wajib banget nih cicipin kuliner pedasnya. Sebab kuliner pedas khas di sini terkenal jagonya bikin keringetan. Ini dia nih menu idolanya, sop kesrut. Dinamakan kesrut karena sesudah menyantapnya dijamin akan kesrat-kesrut menahan cairan keluar dari hidung karena kepedesan. Gitu kali ya. Fans, kita petik nih cabenya dulu nih yang banyak biar pedasnya berasa. Cabenya dari jenis rawit merah. Meskipun ukurannya kecil, rasa pedasnya menggigit lidah. Ngomong-ngomong, tanaman cabai ini ternyata sudah dikenal sejak 2500 sebelum Masehi, fans. Pertama kali cabai ini dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec di Amerika Selatan untuk berbagai keperluan nih, fans. Kemudian cabai ini dibawa masuk ke Indonesia oleh para pelaut Portugis. Selanjutnya cabai dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bahan masakan yang wajib ada pada kuliner Nusantara. Nah, cabai rawit merahnya
kita buat nih menjadi sambal tempong khas Banyuwangi, fams. Pembuatannya sama kok dengan sambal pada umumnya. Cabai rawit merah tinggal diulek dengan garam dan tomat. Setelah halus, sajikan deh. Pokoknya, sambal tempong ini dia harus ada untuk mendampingi sop kesrutnya. Next, kita lanjut membuat sop kesrut. Untuk bahan baku, biasanya menggunakan ayam, kikil, atau daging sapi. Tapi sop kesrut yang kita buat kali ini pakai daging bebek. Wow! Setelah dibersihkan, potong-potong daging bebeknya agar bumbunya gampang meresap. Lalu siapkan bumbu sop kesrutnya, yaitu garam, gula putih, terasi, tomat, belimbing wuluh, daun bawang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Halusin deh semuanya. Kemudian rebus daging bebek sampai empuk. Tambahkan juga garam dan gula. And aduk sebentar. Berikutnya, tambahkan dengan bumbu halus, irisan belimbing wuluh, dan daun bawang. Bukan cuma menciptakan rasa segar pada masakan, belimbing wuluh ini juga berkhasiat sembuhkan sariawan, fams, karena kaya vitamin C. Sementara kandungan senyawa sikloalin pada daun bawang bisa mengencerkan dan mencegah penggumpalan darah. Jadi baik nih untuk kesehatan jantung kita nih, fams. Nah, kalau udah matang, sop kesrut ini siap buat disantap. Duh, bikin ngiler nih. Cita rasa sop kesrut ini unik banget, fams. Kombinasi perpaduan rasa pedas dan asamnya pas. Bikin penikmat kuliner ketagihan ini sih. Apalagi ditambah sambal tempongnya. Kebayang kan? Sensasi pedasnya ekstra luar biasa. Tekstur daging bebeknya juga lembut dan gurih, fams. Tapi jangan berlebihan mengkonsumsi bebek ya. Soalnya kandungan lemaknya ini bisa meningkatkan berat badan secara drastis. Tapi tenang, jangan khawatir, fams. Cita rasa pedas sop kesrut ini ternyata bisa menyeimbangkan lemak bebek. Kandungan kapsaisin cabai meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori. Jadi bisa kok dikonsumsi kapan aja, aman. Hai. Fams, ada satu lagi nih olahan khas Tanah Belambangan yang kuat akan tradisinya, yakni pecel pitik. Menu ini merupakan salah satu menu wajib untuk ngeramein tradisi tumpeng sewu khas suku asli Banyuwangi, suku Osing. Sajian pecel pitik ini sudah diwariskan turun-temurun khas suku Osing, termasuk hidangan sakral. Menu ini juga hanya dibuat untuk acara-acara adat yang penting aja nih, fams. Jadi nggak bisa sembarangan. Soal rasa, wih, no debat, so pasti enak banget. Apalagi ada maknanya juga loh. Masak pecel pitik, fams, banyak pantangannya dan gak boleh dilanggar. Jadi mesti hati-hati. Misalnya aja nih, ayam gak boleh dipotong menggunakan pisau ketika akan dimasak. Ayamnya juga harus ayam kampung nih yang masih muda. Yang tua buat ternak telur aja deh, fams. Ayam yang udah dibersihkan lalu dipanggang di atas tungku. Bolak-balik nih biar nggak gosong. Kalau sudah matang sempurna, sajikan dengan parutan kelapa dan bumbu kacang pedas. Simpel banget kan? Cita rasanya pun ini khas banget, fams. Lezatos. Yang bikin tumpeng dan pecel pitik ini gak cuma di satu rumah aja nih, fams. Setiap keluarga suku Osing ini wajib ngebikinnya. Jadi kebayang dong ya, bakalan banyak banget nih tumpengnya. Makanya tradisi ini dinamakan tumpeng sewu. Sewu ini artinya 1000, fams. Istilah ini buat merujuk pada jumlah tumpeng yang banyak. Konon, pada masyarakat Jawa kuno, tumpeng yang berbentuk kerucut ini sering dikaitkan dengan filosofi gunung, meniru Gunung Mahameru. Tumpeng juga menggambarkan harapan agar setiap keluarga yang membuat ini akan ditinggikan derajatnya, fams. Tumpeng sewu ini dihiasi dengan lauk pauk tambahan, fams, dan sayur daun semanggi. Untungnya di sini, daun semanggi tinggal petik aja nih di area persawahan nih, fams. Untuk memasaknya, gampang, tinggal dikukus saja sebentar. Sajikan bersama tumpeng dan pecel pitiknya. Siapa coba yang gak bakal ngiler pengen dicip-cip? Nah, fams, sementara para mama sibuk menyiapkan masakan pecel pitik, rangkaian lain dari tradisi tumpeng sewu ini adalah arak-arakan barong. Wih, udah pada siap nih. Ayo, kita kemon. Warganya udah pada nungguin tuh. Oh ya, ini adalah arak-arakan barong. Ini ada di desa Kemiren, Banyuwangi.
Ritual ini dilakukan berkeliling penjuru desa, lengkap dengan kostum andalan masing-masing pesertanya. Aksi para penari gandrungnya ini juga gak kalah keren, fams. TOP. Dulunya para penari gandrung ini harus berjenis kelamin laki-laki yang didandani layaknya perempuan, namanya gandrung lanang. Seiring berjalannya waktu, gandrung lanang ini digantikan perempuan. Meski mulai jarang dijumpai nih, seni gandrung lanang ini tetap lestari kok, fams, di desa ini. Terus, rombongan arak-arakan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok desa paling timur dan paling barat. Keduanya berbarengan menuju pusat desa dari arah yang berbeda. Sesampainya di balai desa Kemiren, kedua kelompok ini pun bergabung menjadi satu. Puncak acara dari tradisi ini adalah makan makanan nih, fams. Semua warga duduk bareng menikmati tumpeng dan menu pecel pitiknya. Wow, tumpengnya banyak banget. Gak cuma warga desa Kemiren aja nih, tapi semua pun boleh ikutan. Yang kebetulan lewat dan sengaja datang buat nonton, boleh banget sini gabung. Duduk lesehan bareng-bareng sambil menikmati tumpeng dan lauk pauknya gratis. Semua tumpeng ini disajikan berderetan di depan rumah sepanjang jalan desa. Asik kan? Lihat warganya kompak dan guyup kayak gini nih, salut deh. Anyway, fams, tradisi tumpeng sewu ini biasa digelar suku Osing seminggu sebelum Idul Adha. Tradisi ini sebagai bentuk sedekah warga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bersyukur atas melimpahnya hasil panen yang didapat. Dahulu, penyajian tumpeng ini untuk kebutuhan ritual dilakukan sendiri-sendiri dengan waktu yang berbeda. Nah, setelah ada musyawarah antar warga dan tokoh adat, pelaksanaan tumpengan pun digelar serentak, fams. Mulai tahun 2006, tradisi tumpeng ini digelar berbarengan untuk pertama kalinya dan terus berlanjut hingga sekarang. Fams, dalam acara tumpeng sewu dinyalakan juga oncor alias obor. Api obor ini akan menyala sepanjang 1 km, mulai dari ujung timur sampai barat desa Kemiren. Penyalaan api pertama obor diambil dari Blue Fire atau api biru abadinya Kawai Ijen sebagai simbol menjaga tali silaturahmi antar warga. Wah, saik! Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lantang olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Rambutmu rontok setiap kali di styling? Iya banget. Atasi rambut rontokmu dengan Dove perawatan rambut rontok. Dengan Nutriserum yang ringan, menguatkan dan mengunci rambut di akarnya. Rontok berkurang hingga 99% tanpa lepek. Coba Dove. Hai kawan, Walls datang, berbuka lebih senang. Sunsilk Conditioner Challenge by Rambut Kusut. Aku pakai. Dia 3. Hasilnya rambut kusut dan rontok. Tetap nggak kusut. Pakai Sunsilk Conditioner setelah shampoo yang menutrisi dan melembutkan 7 kali ekstra. Gak khawatir rambut kusut atau rontok. Coba Sunsilk Conditioner. Kok cuciannya masih bau apa? Waktunya Molto Parfum Boost. Baru Molto Parfum Boost. Harumnya 10 kali lebih wangi. Bikin happy dan percaya diri sepanjang hari. Molto Parfum Boost 10 kali lebih wangi. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru. Shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit. Tiap Ramadan, Ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam, menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi. Yuk sahur cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. Kami kembar, tapi aku terlihat lebih tua karena aku sering bekerja di luar ruangan. Matahari buat kulitku kusam, ada noda hitam, dan garis halus. Pond's Age Miracle untuk kulit tampak lebih muda, bercahaya. Baru Ultimate Youth Serum. Aku selalu suka tiupan angin ke rambut. Nikmatnya sinar matahari pagi, paling seru jelajahi keindahan kotaku.
Tapi aku khawatir rambutku jadi merah dan kusam. Baru Sunsilk Black Shine Active Infusion dengan urang-aring, oil, kolagen, dan vitamin C. Menutrisi rambut membuatnya 5 kali lebih kuat, tetap sehat, dan hitam berkilau. Bikin kita semua berkilau. Apapun jenis rambut kita, Sunsilk Black Shine baru. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion. Persiapan awal kesempurnaan, bahkan untuk rambutku, selalu lembut seperti dari salon. Aku percaya Tresemme Keratin Smooth baru. Dengan keratin menutrisi hingga 10 lapisan untuk rambut lembut kualitas salon. Tresemme Keratin Smooth. Downy baru. Selalu beri kesan mendalam dengan butiran parfum mewah. Downy Passion baru. Keharuman tahan lama yang mempesona. Baru hanya Rp500. Jari disco karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. Axe yang diperbarui. 48 jam lawan bau badan dan wangi tahan lama. Hey, hang out yuk.